Bayangkan sebuah rumah yang pintunya menghadap jurang. Bukan jurang kecil yang hanya membuat kaki gemetar saat melihat ke bawah, melainkan tebing ratusan meter, laut yang mengamuk, tanah yang bisa retak, gunung yang bisa meledak, atau gurun yang seolah tidak pernah diciptakan untuk manusia. Di tempat-tempat seperti ini, satu kesalahan kecil dapat menjadi akhir. Satu musim buruk dapat memutus hubungan dengan dunia luar. Satu getaran dari perut bumi dapat membuat jalan, rumah, dan seluruh kehidupan berubah menjadi puing. Namun, manusia tetap datang. Mereka membawa kayu, menggali batu, menumpuk dinding, lalu menyebut tempat itu sebagai rumah. Di banyak tempat, rumah berarti perlindungan. Tetapi, di beberapa sudut bumi, rumah justru berdiri paling dekat dengan bahaya. Ada rumah di atas batu tipis yang menembus awan. Ada kota yang menghilang ke bawah tanah karena matahari terlalu kejam. Ada pemukiman yang dibangun di atas lava tua. Bahkan, ada desa di lereng gunung yang bisa meledak kapan saja. Perjalanan ini dimulai di Cina, di sebuah gunung yang tampak seperti pilar bat raksasa yang dipahat langsung dari langit. Di Provinsi Guizhou, kabut sering naik dari lembah dan menutup lereng dengan perlahan. Di balik kabut itu, Gunung Fanjing berdiri dengan bentuk yang sulit dipercaya. Puncaknya tidak melebar seperti gunung biasa. Batu itu menjulang tipis, tajam, dan hampir terlalu sempit untuk menampung kehidupan. Namun, di atasnya, manusia membangun dua kuil Buddha. Dua bangunan suci itu berdiri di puncak yang terpisah, hanya dihubungkan oleh sebuah jembatan kecil. Dari bawah, jembatan itu terlihat seperti garis tipis yang menggantung di udara. Orang yang berjalan di atasnya tidak hanya melihat batu dan awan, tetapi juga jurang yang terbuka di bawah kaki. Untuk sampai ke sana, peziarah harus menaiki ribuan anak tangga batu. Semakin tinggi langkah mereka, semakin tipis udara. Kabut datang dan pergi. Kadang puncak terlihat jelas, kadang hilang seperti ditelan langit. Lebih dari 500 tahun lalu, orang-orang membawa bahan bangunan ke tempat ini tanpa mesin modern. Batu, kayu, alat, dan tenaga manusia dipaksa naik melewati lereng yang curam. Di tempat yang bahkan untuk didaki saja sudah berat, mereka membangun ruang ibadah yang sampai sekarang masih terlihat seperti menolak hukum gravitasi. Di Gunung Fanjing, manusia tidak mencari tempat mudah. Mereka memilih puncak yang membuat setiap langkah terasa seperti ujian. Sebelum doa dimulai, tubuh sudah lebih dulu diuji oleh tangga, angin, dan ketinggian. Dari puncak yang menembus awan, perjalanan bergerak ke tempat yang berlawanan
sepenuhnya. Di Australia Selatan, ada kota yang tidak melawan panas dengan membangun lebih tinggi. Kota ini justru menghilang ke bawah tanah. Namanya Coober Pedy. Dari permukaan, tempat ini tampak kering, pucat, dan hampir kosong. Tanahnya keras, pohon jarang terlihat. Matahari turun seperti palu besar yang memukul bumi sepanjang hari. Pada musim tertentu, suhu bisa mendekati 50 derajat Celcius. Rumah biasa akan terasa seperti oven. Jalanan memantulkan panas, udara membuat napas terasa berat. Maka penduduknya menggali. Di Coober Pedy, banyak rumah masuk ke dalam batu pasir. Dari luar, sebagian hanya tampak seperti pintu kecil di lereng bukit. Namun, begitu masuk, panas langsung tertahan. Dinding batu menjaga suhu tetap sejuk. Cahaya matahari hilang di belakang, dan kehidupan berjalan di ruang-ruang bawah tanah yang tenang. Di bawah permukaan ada rumah, toko, gereja, sampai tempat minum. Ventilasi dibuat menembus batu agar udara tetap mengalir. Lorong-lorong bekas tambang berubah menjadi kamar, ruang keluarga, dan tempat berlindung dari langit yang terlalu panas. Permukaan ini tumbuh karena opal, batu permata yang terkubur di bawah tanah gurun. Para pencari opal datang untuk menggali kekayaan. Namun, lama-kelamaan mereka sadar bahwa lubang-lubang itu bukan hanya tempat mencari batu. Lubang-lubang itu juga tempat terbaik untuk tetap hidup. Di kota ini, manusia tidak melawan matahari. Mereka menghilang dari hadapannya. Tetapi ada tanah yang tidak bisa diajak berdamai semudah itu. Ada tanah yang tampak kokoh, padahal di bawahnya api masih bekerja. Di Islandia, kota nelayan Grindavik berdiri di atas landscape yang indah sekaligus gelisah. Lava tua membeku menjadi hamparan hitam. Uap panas kadang naik dari celah bumi. Laut Atlantik Utara menghantam pesisir dengan warna dingin, sementara langit berubah cepat dari cerah menjadi kelabu. Kota ini berdiri di dekat sistem vulkanik aktif di semenanjung Reykjanes. Tanah di sekitarnya pernah dilalui lava. Bagi orang lain, lava mungkin hanya terlihat seperti tontonan dari kejauhan. Bagi penduduk Grindavik, lava adalah sesuatu yang pernah membentuk tanah tempat rumah mereka berdiri. Gempa kecil sudah lama menjadi bagian dari hidup. Kadang getarannya singkat, kadang datang berulang-ulang. Seolah ada sesuatu di bawah kota yang sedang mencari jalan keluar. Lalu, ketika letusan terjadi, malam berubah menjadi merah. Retakan terbuka, lava menyala keluar dari bumi. Alirannya tidak selalu cepat, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya dengan tangan manusia. Api itu merayap melewati tanah hitam, mendekati jalan, pipa, dan pemukiman. Dari jauh, pemandangannya indah. Dari dekat, keindahan itu berarti evakuasi.
Di Grindavik, bahaya tidak datang dari langit. Bahaya datang dari bawah kaki sendiri. Jalan yang biasa dilewati ke pelabuhan bisa berubah menjadi zona terlarang. Rumah yang kemarin masih berisi keluarga bisa mendadak kosong karena lava bergerak terlalu dekat. Namun, kota ini tetap punya alasan untuk hidup. Laut memberi ikan, pelabuhan memberi pekerjaan, energi panas bumi memberi kekuatan bagi kehidupan modern. Di Islandia, manusia sudah lama berdiri berdampingan dengan tanah yang belum selesai dibentuk. Grindavik membuat satu hal terasa jelas. Bahkan kota modern dengan listrik, jalan, dan peta bahaya tetap kecil ketika bumi membuka kulitnya. Dari tanah yang berapi, perjalanan kembali ke Cina. Ke sebuah kota yang masalahnya jauh lebih sederhana sekaligus rumit. Ruangnya hampir tidak ada. Kota Yanjin berdiri di provinsi Yunnan, terjepit di antara pegunungan dan sungai. Dari atas, kota ini terlihat seperti garis panjang yang dipaksa mengikuti lembah. Rumah, jalan, jembatan, dan gedung berdiri rapat dalam koridor sempit. Di beberapa titik, lebarnya hanya sekitar puluhan meter. Tidak ada ruang luas untuk melebar. Karena itu, Yanjin tumbuh memanjang. Bangunan mengikuti aliran sungai. Jalan menempel pada bentuk lembah. Rumah-rumah naik ke lereng, ditahan oleh fondasi bertingkat dan dinding penahan. Seluruh kota seperti diselipkan di celah yang tersisa di antara dua dinding gunung. Dari udara, Yanjin tampak hampir tidak masuk akal. Sungai mengalir di tengah. Bangunan berdiri terlalu dekat dengan air. Tebing dan lereng mengepung dari dua sisi. Setiap meter tanah dipakai dengan hati-hati. Seolah kota ini tidak punya kemewahan untuk menyia-nyiakan ruang. Namun di dalamnya, hidup berjalan biasa. Orang berangkat bekerja, kendaraan bergerak pelan. Jembatan menghubungkan sisi-sisi kota. Suara sungai terus terdengar di bawah bangunan. Tetapi, kalau Yanjin terasa sempit karena ditekan gunung dari samping, kota Castelvoie de la Roca di Spanyol terasa menegangkan karena berdiri di atas tepian yang curam. Di bawah Catalonia, Castelvoie de la Roca terlihat seperti kapal batu yang berhenti di udara. Rumah-rumah tua berdiri rapat di atas tebing basal setinggi sekitar 50 meter. Dari bawah, kota ini tampak tumbuh langsung dari dinding tebing. Batu rumah dan batu jurang memiliki warna yang hampir sama, membuat batas antara bangunan dan alam terlihat samar. Lebar kotanya sangat sempit. Di beberapa bagian hanya cukup untuk 2 baris rumah dan 1 jalan kecil di tengah. Orang-orang berjalan di atas punggung batu yang panjang dan tipis. Di satu sisi ada pintu rumah, jendela, jalan buntu, dan suara kehidupan. Di sisi lain, jurang jatuh lurus ke bawah. Tebing itu terbentuk dari lava purba yang membeku. Jutaan tahun lalu, batu panas mengalir, mendingin, lalu mengeras menjadi landasan gelap.
Di atas sisa api purba itulah manusia membangun kota. Mereka memakai batu dari tempat yang sama, dipotong, disusun, lalu dijadikan dinding rumah. Karena itu, Castle Foyet terlihat seperti bagian dari tebing, seolah kota ini tidak dibangun di atas batu, melainkan lahir dari batu itu sendiri. Dari kejauhan, jendela-jendelanya seperti menatap udara kosong. Atap merah membentuk garis panjang di atas jurang. Semua terlihat rapuh, tetapi juga sangat tenang. Bagi penduduknya, tempat ini bukan hanya pemandangan cantik. Ini kampung, ini jalan pulang, ini tempat yang diwariskan. Tebing yang membuat orang luar takut justru menjadi batas yang menjaga kota selama berabad-abad. Dari Spanyol, perjalanan kembali ke Indonesia, ke tanah yang jauh lebih akrab bagi kita. Di Pulau Jawa, Gunung Berapi tidak hanya berdiri sebagai latar belakang. Gunung adalah tetangga besar, kadang memberi air dan tanah subur, kadang memberi pasir, batu, dan pekerjaan. Pada waktu tertentu, gunung juga bisa memberi kehancuran. Di lereng Gunung Merapi, desa-desa hidup dalam bayang-bayang salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Dari kejauhan, Merapi tampak anggun. Puncaknya berdiri tegas, sering tertutup kabut pagi. Di bawahnya, sawah, kebun, jalan kecil, dan pemukiman menyebar mengikuti lereng. Namun, semua orang tahu Merapi tidak benar-benar diam. Ketika aktivitas meningkat, suara gemuruh bisa terdengar dari jauh. Kubah lava tumbuh, runtuh, lalu mengirim awan panas menuruni lereng. Abu jatuh ke atap rumah, jalan, tanaman, dan sungai. Udara berubah pekat. Siang bisa terlihat seperti sore yang sakit. Saat bahaya mendekat, warga harus pergi. Ternak dibawa jika sempat. Di pengungsian, orang menunggu kabar dari gunung yang selama ini memberi hidup sekaligus mengancam mereka. Lalu, ketika keadaan mereda, banyak yang kembali. Mereka membersihkan abu, memperbaiki atap, menata kebun kembali, membawa ternak pulang. Dari luar, keputusan itu mungkin terlihat berbahaya. Namun dari dekat, jawabannya lebih rumit. Di lereng Merapi, rumah adalah kesepakatan rapuh antara manusia dan gunung. Selama gunung tenang, kehidupan berjalan. Ketika gunung terbangun, manusia mundur. Setelah itu, sebagian kembali lagi. Karena kehidupan mereka memang tumbuh dari tanah yang sama dengan bahayanya. Namun, Merapi bukan satu-satunya tempat ketika manusia memilih tinggal di dekat gunung yang belum selesai berbicara. Jauh dari Jawa, di tengah Samudra Pasifik, ada sebuah pulau kecil di Vanuatu yang hidup dengan suara ledakan dari perut bumi. Namanya Pulau Tanah. Di pulau ini, Gunung Yasur berdiri sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Dari kejauhan, puncaknya terlihat seperti luka hitam di tengah landscape tropis. Asap naik hampir terus-menerus. Sesekali, suara dentuman keluar dari kawah.
mengguncang udara, lalu melemparkan bara merah ke langit malam. Di banyak tempat, letusan Gunung Merapi adalah alasan untuk pergi sejauh mungkin. Di Pulau Tanah, letusan bisa menjadi suara latar kehidupan harian. Desa-desa berdiri tidak jauh dari gunung. Anak-anak tumbuh dengan suara gemuruh yang bagi orang luar terdengar mengancam. Saat malam turun, langit di atas Siasur kadang menyala merah, seperti ada tungku raksasa yang tidak pernah benar-benar padam. Namun, pegunungan setempat tidak melihat gunung itu seperti orang luar melihat bencana. Mereka mengenal pola suaranya. Mereka tahu kapan dentuman terdengar biasa, kapan asap mulai berubah, dan kapan tubuh harus lebih waspada. Pengetahuan seperti itu tumbuh dari generasi yang hidup terlalu dekat dengan gunung untuk mengabaikannya. Dari lereng Merapi sampai Pulau Tanah, manusia seperti menandatangani perjanjian yang tidak pernah tertulis dengan gunung api. Mereka menerima tanah subur, air, batu, dan kehidupan. Sebagai gantinya, mereka harus hidup dengan kemungkinan bahwa tanah yang memberi makan itu suatu hari bisa berubah menjadi ancaman. Tetapi bumi tidak hanya menguji manusia lewat api. Jauh di utara Norwegia, ada sebuah kota yang hidup dengan aturan yang terasa asing bagi manusia biasa. Namanya Longyearbyen, kota utama di Kepulauan Svalbard. Terletak begitu utara, sampai dunia terasa seperti kehilangan ritme normalnya. Pada musim tertentu, matahari hilang selama berbulan-bulan. Langit tetap gelap, jalanan membeku, dan cahaya dari jendela rumah menjadi tanda bahwa manusia masih bertahan di tengah Arktik. Lalu musim berganti, matahari kembali, tetapi tidak tenggelam seperti biasa. Jam 3 pagi bisa tampak seperti sore. Jam 3 sore bisa terasa seperti pagi. Tubuh manusia dipaksa membaca waktu tanpa bantuan langit. Namun yang membuat Longyearbyen lebih aneh bukan hanya cahayanya. Tanah di bawah kota ini beku permanen. Permafrost membuat jasad sulit terurai, sehingga orang yang sakit parah biasanya dibawa ke daratan utama Norwegia. Di tempat ini, bahkan kematian punya aturan berbeda. Di luar pemukiman, ancaman lain menunggu. Beruang kutub hidup di wilayah yang sama. Keluar jauh dari kota berarti masuk ke ruang predator besar yang bisa mengakhiri hidup manusia dalam sekejap. Senjata api di sini menjadi bagian dari kewaspadaan. Anehnya, di tempat yang begitu dingin dan terpencil, manusia menyimpan cadangan masa depan dunia. Di dalam gunung es dan batu, gudang benih Global Svalbard menyimpan jutaan benih tanaman pangan, gandum, padi, jagung, dan banyak tanaman lain dikunci di balik pintu tebal, dijaga oleh dingin yang hampir tidak berubah. Longyearbyen terlalu gelap untuk terasa nyaman, terlalu dingin untuk ramah, dan terlalu jauh untuk mudah dijangkau. Namun, di tempat itulah manusia menyimpan salah satu bentuk harapan paling tenang di bumi. Di Provinsi Manitoba, Kanada,
Kota Churchill dikenal sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat beruang kutub. Sebutan itu terdengar menarik bagi wisatawan. Bagi penduduk artinya jauh lebih serius. Pada musim tertentu, beruang kutub bergerak mendekati kota. Mereka menunggu es laut terbentuk di Teluk Hudson agar bisa kembali berburu anjing laut. Selama masa menunggu itu, wilayah manusia dan predator saling bersinggungan. Beruang kutub bukan hewan yang bisa dianggap sebagai gangguan kecil. Tubuhnya besar, kuat, dan mampu bergerak cepat. Di Churchill, ketika keluar rumah, orang juga harus sadar bahwa predator terbesar di daratan utara bisa muncul terlalu dekat dengan jalan, halaman, atau gudang. Kota ini menyesuaikan diri. Ada patroli, sistem peringatan, dan tempat penampungan khusus bagi beruang yang terlalu sering mendekati pemukiman. Beberapa cerita lokal menyebut pintu kendaraan kadang dibiarkan tidak terkunci agar orang yang terjebak bisa berlindung cepat jika beruang muncul. Dari dunia dingin, perjalanan turun ke selatan, ke hutan yang begitu luas, sampai jalan raya kehilangan kuasa. Di Peru, kota Iquitos berdiri di tengah Amazon. Ini bukan desa kecil yang tersembunyi di tepi hutan. Iquitos adalah kota besar, ramai, dan hidup. Namun, kota ini tidak terhubung dengan jaringan jalan raya utama menuju dunia luar. Untuk sampai ke sana, orang harus terbang atau menyusuri sungai selama berhari-hari. Dari udara, Amazon terlihat seperti lautan hijau tanpa ujung. Sungai coklat membelahnya dalam jalur panjang, menjadi jalan utama bagi manusia, barang, makanan, bahan bakar, dan cerita. Di Iquitos, sungai adalah jalan raya, kapal menggantikan truk, dermaga menggantikan terminal besar. Barang yang di kota lain datang lewat aspal, di sini datang lewat air. Hutan juga membuka kelembapan terasa menempel di kulit. Suara serangga memenuhi malam. Di perairan sekitar, lumba-lumba sungai merah muda muncul sesekali. Di rawa, kaiman dan ular besar menjadi bagian dari ekosistem yang sama dengan manusia. Dan di sini, manusia membangun kehidupan di tempat yang oleh banyak orang hanya dibayangkan sebagai belantara tanpa akhir. Dari Amazon, perjalanan naik ke Andes, ke danau tinggi, tempat manusia membuat tanahnya sendiri. Di Danau Titicaca, pada ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut, masyarakat Uros hidup di atas pulau terapung dari alang-alang Totora. Dari jauh, pulau-pulau itu tampak seperti hamparan kuning pucat di atas air biru. Dari dekat, setiap langkah terasa sedikit lentur karena tanahnya bukan batu atau tanah padat, melainkan lapisan tumbuhan yang disusun terus-menerus. Pulau itu tidak pernah selesai. Alang-alang di bagian bawah akan membusuk, sehingga lapisan baru harus terus ditambah dari atas. Rumah, perahu, alas, dan sebagian peralatan dibuat dari bahan yang sama. Hidup di Pulau Uros berarti memahami bahwa rumah bisa mengapung, bergeser, dan diperbaiki. Ketika daratan tidak menjadi pilihan utama, manusia membuat daratan sendiri dari tumbuhan air. Di Kamboja, hubungan manusia dengan air mengambil bentuk lain. Danau Tonle Sap berubah besar kecil mengikuti musim. Pada musim kering, danau ini menyusut.
Ketika hujan datang, air meluas berkali-kali lipat, menelan daratan dan mengubah jalur. Di sekitar danau, rumah-rumah dibangun di atas tiang tinggi atau dibuat terapung. Sekolah, pasar kecil, dan tempat ibadah ikut menyesuaikan diri dengan naik turunnya air. Anak-anak pergi ke sekolah dengan perahu. Rumah diikat dengan tali. Halaman berubah menjadi permukaan air. Di Tonle Sap, air menentukan kapan orang bergerak, kapan memperbaiki rumah, kapan menangkap ikan, dan kapan harus siap melihat dunia berubah bentuk. Tidak ada bentuk pemukiman yang benar-benar final. Namun, selama air memberi ikan, manusia tetap tinggal di dekatnya. Dari air yang terus berubah, perjalanan bergerak ke hamparan rumput yang terlalu luas untuk dipagari. Di stepa Mongolia, langit terasa lebih besar daripada daratan. Padang rumput membentang jauh tanpa banyak batas. Angin bergerak bebas. Kuda, kambing, unta, dan ternak lain mengikuti musim. Sementara keluarga nomaden mengikuti rumput dan air. Di sini, rumah tidak harus menetap. Banyak keluarga tinggal di gar, tenda bundar tradisional Mongolia yang sering dikenal dunia sebagai yurt. Gar bisa dibongkar, dimuat ke kendaraan atau hewan, lalu dibangun kembali di tempat lain. Dalam satu hari, rumah dapat berpindah mengikuti kebutuhan ternak. Di dalamnya ada tungku, tempat tidur, makanan, alat kerja, dan kehidupan keluarga. Di luarnya ada angin, musim dingin, dan jarak yang membuat manusia terlihat sangat kecil. Namun, cara hidup ini semakin berat. Musim dingin bisa sangat kejam. Kekeringan membuat rumput berkurang. Banyak keluarga bergerak ke pinggiran Ulaanbaatar mencari pekerjaan dan akses yang lebih dekat dengan kota. Stepa Mongolia memperlihatkan rumah dalam bentuk yang berbeda. Rumah bukan titik tetap di peta. Rumah adalah sesuatu yang bisa dibawa pergi sebelum musim berubah terlalu keras. Dari padang rumput, perjalanan masuk ke salah satu tempat paling panas yang pernah dihuni manusia. Di Ethiopia, depresi Danakil berada di tanah yang tampak seperti luka terbuka pada permukaan bumi. Dataran garam berkilau di bawah matahari. Udara panas naik dari tanah. Warna mineral membuat permukaan berubah menjadi kuning, hijau, oranye, dan putih. Semuanya terlihat indah, tetapi tidak terasa ramah. Di dekat kawasan ini, Desa Hamed Ella menjadi rumah bagi masyarakat Afar. Suhu bisa melampaui 50 derajat Celcius. Air sangat berharga, bayangan terasa seperti barang langka. Namun, manusia tetap bekerja di sana. Para penambang garam memotong lempengan putih dari dataran asin dengan alat sederhana. Garam disusun menjadi balok, lalu diangkut melewati panas yang menyengat. Di sekitar mereka, kolam asam berwarna mencolok mendidih perlahan. Gas keluar dari celah bumi. Tanahnya terlihat seperti planet lain yang belum selesai mendingin. Danakil tidak memberi banyak ruang untuk kesalahan. Salah membaca panas, salah mengatur air, atau terlalu lama berada di tempat terbuka bisa berbahaya. Dari panas Danakil, perjalanan naik ke Himalaya, India, ke tempat ketika udara menjadi musuh yang tidak terlihat. Lembah Spiti terletak di kawasan tinggi yang kering dan dingin. Jalan menuju tempat ini melewati tebing, tikungan sempit, dan jurang dalam. Pada musim tertentu, salju memutus hubungan dengan dunia luar selama berbulan-bulan.
Desa-desa Spiti berdiri di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Udara tipis membuat pendatang cepat kehabisan napas. Tanahnya kering, pucat, dan kasar, seperti permukaan planet lain. Biara tua menempel di lereng. Rumah-rumah batu berdiri rapat untuk menahan angin. Musim tanam sangat pendek. Penduduk harus menyimpan makanan dan bahan bakar jauh sebelum musim dingin datang. Ketika jalan tertutup salju, tidak banyak yang bisa diperbaiki dari luar. Persediaan harus cukup, rumah harus kuat, hewan ternak harus terlindung. Dari pegunungan tinggi, perjalanan turun ke gurun Yaman, ke kota yang terlihat seperti mimpi kuno dari tanah liat. Kota Shibam berdiri di wilayah Hadramaut, Yaman. Dari kejauhan, bangunannya tampak seperti deretan menara yang muncul dari gurun. Bukan menara baja atau beton, melainkan rumah-rumah tinggi dari bata lumpur. Karena bentuknya yang menjulang, Shibam sering disebut Manhattan dari gurun. Namun, kota ini bukan sekedar pemandangan unik. Shibam dibangun untuk bertahan. Dengan membangun ke atas, penduduk menciptakan pemukiman padat yang lebih mudah dilindungi. Rumah-rumah tinggi berdiri rapat, membentuk tembok kehidupan di tengah lanskap kering. Bata lumpur memberi kesejukan, tetapi harus terus dirawat. Hujan deras dan banjir bandang bisa merusak dinding. Angin gurun mengikis permukaan. Bangunan harus dilapisi ulang, diperbaiki, dan dijaga dari waktu ke waktu. Namun, ada tempat yang tidak cukup hanya diperbaiki, karena tanah di bawahnya sendiri sedang pergi. Di Italia, Civita di Bagnoregio berdiri di atas bukit rapuh yang terus terkikis. Dari kejauhan, kota kecil ini tampak seperti pulau di langit. Rumah batu tua, menara gereja, dan jalan sempit berdiri di atas puncak yang dikelilingi lembah curam. Untuk masuk ke sana, orang harus melewati jembatan panjang yang menghubungkan kota dengan dunia luar. Civita sering disebut sebagai kota yang sekarat. Sebutan itu terasa keras, tetapi tanahnya perlahan runtuh. Hujan, angin, gempa, dan erosi mengambil bagian kecil dari tebing dari waktu ke waktu. Apa yang dulu menjadi pemukiman ramai, kini menyisakan sangat sedikit penduduk tetap. Namun, kota ini belum sepenuhnya menjadi kenangan. Pintu masih terbuka. Wisatawan datang untuk melihat keindahan. Sementara penduduk dan keluarga lama melihat sesuatu yang lebih dalam. Tempat yang dicintai meski tanahnya tidak bisa dipercaya. Tempat berikutnya membawa perjalanan terakhir ke pegunungan Kaukasus. Di Republik Dagestan, Rusia, desa Gamsutal berdiri di atas dataran batu tinggi yang menghadap lembah pegunungan. Rumah-rumah batu menempel pada lereng, seolah menjadi bagian dari gunung. Dari kejauhan, desa ini terlihat seperti sarang tua yang ditinggalkan di atas dunia. Dulu, keterpencilan adalah kekuatannya. Lokasi yang tinggi dan sulit dijangkau memberi perlindungan. Jalan menuju Gamsutal menanjak, berat, dan tidak mudah dilalui. Dalam masa ketika konflik dan serangan menjadi ancaman, tempat seperti ini memberi rasa aman. Namun dunia berubah. Keterpencilan yang dulu melindungi perlahan menjadi beban. Jalan sulit, layanan jauh, pekerjaan terbatas, dan kehidupan modern bergerak ke tempat yang lebih mudah dijangkau.
Satu persatu penduduk pergi. Rumah-rumah ditinggalkan. Suara keluarga menghilang dari dinding batu. Penduduk terakhir Gamsuta meninggal pada tahun 2015. Setelah itu, desa ini menjadi sunyi. Yang tersisa hanya rumah tanpa penghuni, jalan batu tanpa langkah harian, dan jendela kosong yang menghadap gunung. Gamsuta memperlihatkan ujung lain dari tempat mustahil. Ada tempat yang bisa dipertahankan selama berabad-abad, lalu akhirnya terlalu berat untuk dilanjutkan. Di akhir perjalanan ini, semua tempat tadi menunjukkan hal paling menakjubkan, yaitu keberanian manusia untuk memberi makna pada tempat yang tampak terlalu keras untuk dicintai. Karena pada akhirnya, rumah bukan selalu tempat yang paling nyaman. Seringkali, rumah adalah tempat manusia memilih untuk tetap bertahan, bahkan ketika seluruh landscape di sekelilingnya seperti berbisik bahwa mereka seharusnya pergi.